Halo semua, gimana nih kabarnya? Masih pada sehat? Syukurlah ya kalau pada sehat mah. Kembali lagi di channelnya Pasmopi yang akan membahas dan mengupas singkat alur cerita film yang akan membuat video nih kalian berontak-rontak nih. Nah, gimana? Sudah siapkan tisu buat nonton filmnya? Baiklah, seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, tuh subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga buat di like, comment, and share ke teman, saudara, ibu, bapak, kerabat. Kalau perlu kalian share ke satu kampung, oke? Ayolah, tanpa berlama-lama, mari kita putar dulu intronya. Nah, kali ini saya akan membahas film yang bergenre komedi, drama, plus romantis. Film ini berjudul Sekretaris 2002. Film ini telah rilis pada tanggal 11 Oktober 2002. Di film ini menceritakan seorang wanita muda yang baru saja dibebaskan dari rumah sakit jiwa karena mempunyai gangguan psikologi, yang dimana ia akan merasa senang ketika ia menyakiti dirinya sendiri. Dan ia mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris untuk seorang pengacara. Nah, yang dimana hubungannya dan majikannya tersebut malah berubah menjadi seksual sadomasokistik. Pokoknya itu ya, yang belum tahu artinya boleh baca aja ya. Nah, intinya mah di saat melakukan pengecrotan, ia akan puas saat dirinya disakiti. Itulah inti namanya ya. Oke, lanjut. Oke dah, kalau penasaran dengan alur ceritanya seperti apa, tonton terus videonya sampai habis dan jangan skip-skip, oke? Dan mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang baru keluar dari rumah sakit jiwa. Ia bernama Lee Holway. Lalu ia pergi ke pesta pernikahan saudaranya. Dan di situ ia bertemu Peter. Nah, Peter ini pacarnya si Lee. Tak lama kemudian, ayahnya pun menyapa si Lee tersebut. Tapi si Lee pun kecewa karena ayahnya masih mabuk-mabukan. Si Lee pun pergi ke kamarnya dan mengambil peralatan untuk melukai dirinya. Tak cukup sampai di situ, ketika ia melihat orang tuanya bertengkar pun, ia malah menempelkan teko panas ke pingpingnya yang mulus dan mantap. Singkat cerita, ia pun mengikuti pelatihan mengetik untuk menjadi sekretaris. Dan ia pun berhasil mengikuti tes tersebut. Karena takut penyakitnya kambuh lagi, si ibu pun inisiatif untuk menyembunyikan benda-benda tajam yang ada di rumahnya. Dan si Lee pun berniat untuk membuang kotak peralatan menyakiti dirinya itu. Tapi karena masih ragu, ia pun berniat mengambilnya lagi. Namun pas ia hendak mengambilnya, ia menemukan sepucuk koran dengan berita lowongan kerja di sebuah perusahaan. Lalu ia pun berminat untuk melamar ke perusahaan tersebut. Esok pun tiba. Si Lee pun pergi ke perusahaan itu dan diantar oleh sang ibu. Setelah masuk ke dalam ruangan kantor, ia pun disampaikan oleh ruangan yang sangat acak adul seperti kapal pecah. Namun saat ia ingin bertanya ke karyawan di situ, ia pun malah dikacangin. Sabar ya mbak. Lalu ia pun mencari pengacara yang akan menjadikannya sekretaris tersebut. Tak lama kemudian, ia pun bertemu dengan pengacara itu. Lalu ia pun diinterview dan diberikan beberapa pertanyaan. Lalu ia pun memberikan nilai mengetiknya, dan ia pun diterima di perusahaan tersebut. Lalu untuk pekerjaan pertama, ia disuruh untuk membuat kopi, tapi malah menjadi kacau karena galonnya habis. Woi, tukang galon mana woi? Di sini, kasihan mbaknya nih. Lanjut. Lalu ia pun pulang dan mandi sambil menghafalkan bacaan untuk menerima telepon dari customer. Pagi pun tiba, ia bekerja seperti sekretaris pada umumnya. Lalu ia pun memberikan roti dan kopi ke si bos tersebut. Namun si bos tersebut malah menyuruhnya untuk mencarikan berkas yang terbuang di tong sampah. Si Lee pun bergegas untuk mencarinya. Dan benar saja berkas tersebut ada di situ. Namun pas si Lee mau kembali lagi ke kantor, ia melihat ibunya yang masih menunggunya untuk pulang. Padahal ia bekerja sampai sore. Lalu si Lee pun memberikan berkas tersebut ke bosnya. Namun bosnya malah menyuruhnya untuk memasangkan perangkap tikus. Tapi pas ia memasangkannya,
ia melihat roti yang ia berikan sudah berada di tong sampah dengan keadaan utuh pula. Ia pun melihatnya dengan sangat kecewa. Telepon pun berbunyi, Silly pun mencoba mengangkatnya. Namun pas mengangkat telepon, datanglah seekor wanita yang mencari bosnya tersebut. Namun karena Silly kagok lagi menerima telepon, Silly pun meminta waktu beberapa menit. Tapi karena kesal merasa dikacangin, cewek itu pun berteriak dan menyuruh Silly memanggil bosnya. Namun pas Silly sampai ke ruangan tersebut, si Tuan Grey pun malah bersembunyi di lemari dan menyuruhnya untuk berbohong bahwa dia tidak ada di kantor. Namun pas mau memberitahukannya, telepon pun berbunyi lagi. Dan ternyata itu dari ayahnya Silly yang kabur pas berantem waktu itu. Namun pas Silly ngobrol sebentar dengan si cewek tadi yang sambil menginjak-injak pantel Tuan Grey tersebut, pas di halo-halo lagi, ternyata si bapak sudah pergi. Lalu Silly pun emosi, kesal dan keheh. Ia pun mencoba melukai dirinya dengan peralatannya itu. Namun karena kabur Tuan Grey mengetahuinya, ia pun tidak jadi melakukannya. Malam pun tiba, Silly dan Peter pun kencan dan makan di tempat laundry. Lalu tak lama, Tuan Grey pun datang untuk mencuci jasnya yang diinjek-injek cewek tadi. Tanpa sengaja, ia melirik ke sebelah kenca dan melihat Silly yang sedang mengobrol mesra dan tukar ludah dengan si Peter. Ia pun merasa cemburu, karena mungkin ia pun menyimpan perasaan terhadap Silly. Esok pun tiba. Di kantor, karena kesal melihat kejadian semalam, Tuan Grey pun merevisi tulisan surat Silly yang salah, lalu ia pun memarahi Silly. Silly pun memperbaikinya, dan ternyata tetap salah juga. Hari pun berganti, Tuan Grey pun masih memarahi Silly karena tulisannya yang salah terus. Lalu Tuan Grey pun melakukan kekerasan terhadapnya. Bukannya kesakitan, ia malah keenakan dan merasakan kepuasan serta kesenangan. Sampai-sampai ia pun membuang kotak peralatan benda tajam tersebut karena saking enaknya dipukul-pukul sama Tuan Grey. Hari-hari pun ia jalani dengan penyiksaan yang mantap itu, dan semakin hari semakin bergairah saja Silly. Sampai-sampai ia pun mengocok serabi lempitnya dengan membayangkan Tuan Grey tersebut. Sampai suatu ketika, Tuan Grey pun mengakhiri penyiksaan tersebut. Lalu Silly pun kecewa karena ia tidak dapat merasakan perlakuan itu lagi. Dan ia menyesal telah membuang peralatannya tersebut. Lalu ia pun mencari cara lagi supaya Tuan Grey bisa kembali menyiksanya dan membuatnya bergairah lagi. Semua cara dilakukannya, namun hasilnya jong. Karena kesal tidak dapat perlakuan itu lagi dari Tuan Grey, ia pun melampiaskannya ke pacarnya, yaitu Peter. Namun ia tidak bisa memuaskan keinginannya dan malah ingin melakukan ritual cangkul menyangkul. Namun belum masuk belum apa, udah ceret duluan. Lemah, anjir. Sampai akhirnya ia punya ide dengan menyelipkan cacing kalung di dalam suratnya. Dan ya, ide itu pun berhasil. Ia dipanggil lagi ke ruangan Tuan Grey tersebut. Namun bukannya disiksa seperti biasa, ia malah disuruh membuka rok dan celana dalamnya. Dan ya, di situ akan dilakukan pengecerotan. Namun karena si Tuan Grey pun lemah nenet, belum apa-apa udah ceret duluan juga. Karena merasa kurang puas, ia pun pergi ke kamar mandi dan mengocok serabi lempitnya. Singkat cerita, Silly pun dipanggil ke ruangan Tuan Grey lagi, dan ia pun dipecat di hari itu. Karena ia tak terima, ia pun sempat adu bacot. Lalu ia pun keluar dari kantor tersebut. Hari pun berlalu dan ia pun melamar ke sana kesini kemari dan tidak ada pekerjaan yang cocok dengannya. Sampai akhirnya ia akan menikah dengan si Peter. Namun pas acara mau dimulai, ia malah pergi kabur neangkeun si Tuan Grey dan ia menyatakan cintanya kepada Tuan Grey tersebut. Namun kata Tuan Grey, jika ia menyintainya, ia harus menunggu sampai ia kembali lagi. Dan ya, itu dilakukannya. Sampai-sampai keluarganya membujuknya untuk pulang, namun ia tetap duduk di situ dan menunggu Tuan Grey datang. Sampai akhirnya, Tuan Grey pun kembali dan membawa Silly pulang, lalu memandikannya dan menikahinya. Dan hari-harinya pun dijalani dengan penuh mantap-mantap dan ritual bercocok tanam. Dan filmnya pun tamat. Nah, gimana filmnya? Seru gak? Enggak ya? Ya maaf kalau pembawaannya kurang menarik.
Ya udah tuh ya, hampuratur say and hatur thank you buat kalian yang sudah mau mampir ke channel ini. Jangan lupa seperti biasa di like, comment, and share ke teman dan saudara kalian. Dan jangan lupa juga buat yang belum subscribe, atau di subscribe dulu ya. Dan nyalain tombol notifikasinya. Biar nanti pas saya upload video lagi kalian tidak ketinggalan. Oke lah ya, pokoknya sampai jumpa di video berikutnya. Pantengin terus channelnya Pas Mopi and love you guys.